Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abai Gunawan. Apa kabar teman-teman? Hehehe. Ini vlog selanjutnya, motovlog sih ya. Kita bakalan ngobrolin motor lagi karena kita ketemu di hari Selasa sekarang. Walaupun ini syutingnya sebetulnya hari Senin. Ini hari Senin ya, karena ya kan ngedit dulu. Jadi ininya hari Senin, syutingnya editnya hari Senin, syutingnya hari Senin, tayangnya hari Selasa. Biasa sistem kerja kejar semalam, apa sih, SKS itu ya. Nah, kita bakalan ngobrolin motor yang cukup menarik kali ini teman-teman, yaitu tentang motor India. Wih, ada mobil polisi nih, Toyota apa nih, Corolla Altis, keren ya, Corolla Altis. Kita susul aja deh. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini ialah motor India. Nah, beberapa macam motor India kan banyak ya. Sebetulnya motor India itu udah ada di Indonesia tuh sejak tahun 2000-an teman-teman. Sekitar 2007, 2008 mungkin ya, masuk pertama kali Indonesia tuh. Coba teman-teman kalau ada yang lebih hafal, boleh di kolom komentar ya, komen aja langsung. Jadi pertama kali muncul itu dulu itu adalah Bajaj. Tapi sebetulnya sebelum jauh daripada itu ya, kalau nggak salah Bajaj juga sempat kerjasama sama Bajaj sama Vespa atau apa ya, lupa ya. Ya itu produknya Bajaj yang dipakai di Jakarta. Nah, itu juga kalau nggak salah dari India juga nih ya. Karena kalau dilihat sih desainnya kayak mobil-mobil taksi Kalkuta gitu ya. Zaman-zaman Kalkuta. Kalau teman-teman, aduh, pernah denger lagu Kalkuta dulu nih, lagunya kayak gini. Nah itu ya, ya taksinya kayak taksi Jakarta, Jakarta lagi, India gitu, kayak di Kalkuta, bulat-bulat kayak VW tapi bukan gitu ya. Ya gitulah, desainnya seperti itu. Nah setelah sudah lama berlalu, akhirnya masuk lagi nih ke Indonesia sih motor dari India itu dengan mereknya yang pertama kali saya tahu yaitu adalah Bajaj ya. Dulu terkenal banget dengan Bajaj Pulsar DSi kalau nggak salah ya, di TSI atau DSi sih lupa. Jadi yang mesinnya itu businya pakai dua. Oh keren ya, kayak dua silinder padahal enggak, tapi dia mesinnya pakai dua. Itu kalau nggak salah sekitar 200 cc deh kalau nggak salah ya, 190 sekian sih, tapi ditulisnya tuh 200 DSi kalau nggak salah. Dia Bajaj Pulsar, bentuknya ya kayak motor perindapan lainnya gitulah ya, tapi naked bike motor laki tentunya, bukan motor kayak Suzuki sekarang tuh yang Avenis ya. Itu juga India juga sih, India punya, karena ya Suzuki Maruti kalau salah namanya ya, dia ya kerjasama sama India. Jadi Suzuki itu sekarang rata-rata produksinya terbanyak itu ya di India, karena dia ekspornya tuh kemana-mana tuh India tuh, keren. Nah setelah itu masuklah satu lagi teman-teman yang namanya TVS. Nah ini TVS nih, TVS lumayan cukup lama hidupnya di Indonesia, bahkan sampai sekarang TVS masih ada ya. TVS itu banyak sekali modelnya. Kalau Bajaj sih ya udah ya, kalau nggak salah Bajaj itu sampai Bajaj Pulsar, lalu dari situ tuh keluar Kawasaki Bajaj yang kerjasama sama Kawasaki. Bentukannya ya Pulsar juga sih sebetulnya ya, tapi dia lebih sporty, lebih tajam-tajam gitulah. Nah setelah itu muncullah TVS ya, bukan muncullah TVS sih, merek kedua adalah TVS. Nah ini TVS yang menarik karena TVS sampai sekarang ada teman-teman. Jadi TVS itu yang pertama kalau nggak salah dulu TVS Apache kalau nggak salah ya. Ada TVS Apache, terus TVS yang motor bebek saya lupa namanya. Inilah pokoknya ya, ada yang motor bebek yang suaranya itu bisa ganti-ganti suara knalpotnya. Itu keren sih, kalau salah ada tuh TVS tuh, produknya TVS yang suaranya tuh bisa ganti-ganti, suara knalpotnya bisa ganti-ganti lah kalau nggak salah gitu ya. Sama lampunya sudah LED tuh, lampu sennya udah LED. Di saat waktu itu motor bebek belum ada lampu sen yang pakai lampu LED. Jadi menurut saya sih lumayan cukup inovatif ya si motor-motor perindapan India ini ya. Nah setelah itu TVS muncul lagi beberapa waktu yang lalu ya, di tahun kemarin lah, beberapa tahun kemarin
itu dengan konsep motor klasiknya, yaitu bukan bebek, apa sih, Matic ya, Matic klasiknya, yaitu TVS Callisto. Waduh, beribet amat ya. TVS Callisto menurut saya ini keren sih. Jadi kayak TVS Callisto itu kayak motor klasik, Matic ya, Matic klasik, tapi dia condongnya lebih ke motor bukan Eropa tapi berindapan gitu. Gitu loh, bentuknya aneh. Berindapan tuh nggak tahu ya, seleranya, bukan selera sih, pasarnya mungkin suka dengan bentuk-bentukan motor yang seperti itu gitu ya. Jadi motornya tuh aneh-aneh kalau perindapan tuh, heran saya juga. Tapi ya itulah, pasarnya mereka ya seperti itu, jadi ya kita nggak bisa nyalahin juga sih teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, ada TVS Callisto, terus ada TVS Ntorq Q. Nah Ntorq sih sebetulnya, jadi dia katanya sih torsinya bagus ya, enggak ya sih. Ya biasa aja sih, 125 cc. Ada TVS Ntorq, dan Ntorq itu ada dua tipe teman-teman. Ada TVS Ntorq yang aduh lupa, XP kalau nggak salah, RC XP, dia versi balapnya lah gitu loh ya, versi racingnya, sama yang standar. Oh ini ada BMW nih, BMW bukan sih, betul ya, seri 3. Nah gitu teman-teman, jadi si TVS ini lumayan cukup banyak, dan dari semua itu ada motor full firingnya, saya lupa namanya ya. TVS apa itu namanya, aduh ya Allah lupa. Inilah pokoknya ya, bentukannya kayak gini, dia motor TVS yang full firing. Dan bagusnya TVS itu rata-rata nggak kayak motor Cina. Kalau motor Cina kan rata-rata ini ya, niru motor Jepang gitu ya, atau niru motor Eropa gitu. Tapi kalau TVS justru nggak niru motor mana-mana. Bahkan kalaupun ada motor Eropa yang mirip dengan TVS, atau motor Eropa yang mirip dengan motor India, ya mereka memang kerjasama gitu loh. Kayak misalkan TVS yang full firing ini nih, full firing ini dia sama banget sama motorsport full firingnya BMW. Nah gitu kan, jadi dia ya udah gitu, pakai beneran apa sih namanya, beneran kerjasama. Akhirnya mereka bukan niru tapi kerjasama. Kalau gitu kan udah beda lagi ya. Mungkin ada tukar teknologi kali ya. Saling tukar teknologi antara BMW sama motor India, itu kemungkinan ada juga. Terus apalagi tuh motor India tuh, lupa lagi kan. Barusan ngebahas apa sih, TVS ya. Nah TVS tuh banyak banget, selain tadi ada Callisto, ada TVS untuk Matic-nya ya, ada TVS Ntorq, dan terakhir baru kemarin banget launching. Selain itu kan ada beberapa motor trialnya sih sebetulnya TVS ya, tapi kita yang banyak aja deh, yang banyak yang ada di pasaran dan banyak dipakai aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang kemarin baru launching. Yang baru launching itu yang paling menarik menurut saya, dan ini bisa menjadi saingan beratnya XXR, yaitu TVS Ronin. Nah, TVS Ronin ini sempat saya bahas di beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun kemarin kayaknya. Itu bahwa TVS Ronin ini menurut saya waktu itu memang menarik banget, karena dia fiturnya banyak, terus dengan harga yang sekitar paling murah itu 34 sampai 38 juta, yang paling mahal. Mesinnya 225 cc, jadi ingat sama Scorpio ya, satu silinder. Tenaganya bisa sampai sekitar kalau nggak salah 20 HP deh, kalau nggak salah ya, 20 HP. Terus torsinya 19,93 Newton meter di RPM 3750 loh, itu keren banget loh ya. RPM rendah 3000, dia udah bisa mencapai torsi maksimalnya di 19,93 Newton meter. Itu udah keren sih. Sementara kalau nggak salah si si XXR kan walaupun 155 cc sih dia ya, tapi mesinnya kan udah paling canggih gitu. Dia udah VVA gitu ya, udah katup variabel lah dia, bukan yang SOHC gitu. Kayak ini kan SOHC satu silinder. Tapi si Ronin ini tenaganya itu lebih tinggi daripada XXR tentunya. Cuman kalau sama sama W175 jangan dibandingin ya, karena itu dia full klasik, bukan retro modern. Kalau ini kan retro modern, jadi cocoknya memang disandingkan atau di versuskan sama SXR. Oh ini ada apa nih? Oh ini lagi perbaikan ya teman-teman ya. Jadi
Kalau mau ke arah Pasopati ini lah harus sedikit hati-hati karena lagi perbaikan tuh, jadi banyak kon-kon gitu ya. Ini hampir setengah jalur dipakai buat tuh temboknya diginiin, keren. Nah setelah itu TVS Ronin ini ya fiturnya juga banyak men ya. Kalau masalah lampu full LED, nah ini salah satu keungguannya ya. XXR tuh belum, lampunya belum LED semua loh. Dia masih lampu bohlam untuk di lampu bagian lampu sennya. Terus kalau untuk speedometer digital, ya dua-duanya sudah pakai full digital. At least yang TVS Ronin ini bentuknya agak aneh ya. Penempatannya tuh dia agak ke pinggir ke sebelah sini nih, sebelah kiri. Jadi asimetris gitulah katanya ya. Jadi ya lebih lebih eksklusif lah, lebih unik gitu. Terus tapi fitur, nah ini fitur yang beda ya. Kalau assist triple clutch oke, dua-duanya ada. Terus ini kalau di TVS Tron ini dia sudah bisa connect sama smartphone dan di situ bisa banyak banget kayak ada fitur voice control atau voice command ya. Udah bisa voice command loh, keren ya. Ada voice command, terus ada tripping planning apalah gitu ya. Jadi kita kalau mau kemana ngetrip gitu direncanain dulu di situ, jadi nanti bisa tercatat tuh apa tuh R15 ya, tercatat semua kayak misalkan konsumsi bahan bakar dan sebagainya itu banyak ya, dan bisa melakukan panggilan di telepon langsung gitu di motor. Kalau misalkan ada, mungkin ada tombolnya kali ya, instant call, saya tulisannya gitu sih, instant call ya, mungkin bisa langsung mengontrol smartphone di motornya, karena motornya lumayan cukup banyak tombolnya ya, nggak seperti tombol XXR kan cuman gitu-gitu aja gitu. Sementara XXR dia fitur Y Connect-nya nggak ada, nggak disematin di XXR. Nah itu sih yang sayang, itu sih sebetulnya. Coba kalau misalkan fitur Y Connect-nya dimasukin mungkin agak sedikit setara ya. Nah yang paling keren dan paling unik fiturnya salah satunya adalah, nah teman-teman kedengar klakson nggak? Jadi sebetulnya di Bandung itu ya, katanya kan kemarin lagi rame tuh kalau di Bandung itu jarang ada yang ngelakson kalau lagi apa namanya, lagi lampu merah. Enggak loh, itu barusan ada yang ngelakson. Tuh kan, lakson lagi. Tuh, lakson lagi. Banyak lakson tuh. Udah hijau dan udah tahu di depan itu sebetulnya lagi, ya namanya juga belokan ya ke kanan. Pasti lambat lah gitu, nggak akan bisa ngebut tuh, ini mobil melanggar ini ya, tidak boleh ini terarah di sini tuh, nggak boleh ya. Elah ini mobil ya, catat tuh nomor polisinya tuh, kan kasihan ya yang lagi ini ya, yang lagi tuh kan nggak boleh belok kanan aja, nggak boleh, dasar heran. Nah teman-teman kita lanjut lagi ya. Itu tadi yang TVS Ronin, dia ada fitur yang menarik yaitu GTT ya, Glide Through Technology. Jadi Glide Through Technology itu lebih ke gini ya teman-teman ya, karena dia kan torsinya gede ya, 19,93 Nm di RPM rendah di 3750-an kalau nggak salah di RPM rendah. Jadi kalau di gigi 1, 2, atau 3, si TVS Ronin ini nggak perlu narik gas, cukup mainin kopling aja dia udah bisa jalan sendiri kayak mobil. Mobil kan torsinya gede ya, yang mobil manual tuh, mobil manual walaupun gak digas, tapi kalau kita lepas kopling dikit-dikit itu kan dia maju tuh. Nah ini yang keren menurut saya ya. Jadi kalau untuk di perkotaan kayak lagi stop and go, terus lagi ngerayap, itu enak banget loh, gak perlu bejek gas, tinggal mainin kopling udah, keren ya. Apalagi kalau misalkan ada teknologi barunya dari Honda tuh nggak salah, DCT ya, dual clutch transmission, bukan dual clutch transmission, lupa namanya, automatic manual gitulah, AMT ya, bukan AMT, lupa namanya ya. Kalau DCT deh kalau salah, kalau di yang dipakai di itu loh, XADV 750. Nah itu beda lagi, dia walaupun nggak pakai kopling udah pakai kayak Matic gitu ya kalau di Honda. Nah kalau di TVS dia teknologinya itu kalau misalkan di gigi 1, 2, 3 si GTT-nya itu langsung aktif karena dia bisa ngegas sendiri, gak perlu ngegas, tinggal lepas kopling aja. Oh ya, siap. Makasih Pak. Nah gitu teman-teman, jadi dia fiturnya lumayan cukup oke ya si TVS Ronin ini. Nah selain TVS kita lanjut lagi ke yang lain. Katanya nih ya, Pulsar, bukan katanya sih, kemarin di India Bajaj Pulsar itu ternyata udah punya versi terbaru. Iya,
versi terbaru yang seri 2024. Jadi si aduh ibu bapak Pulsar ini dia udah ngeluarin model terbaru ya, bajai Pulsar yang bentukannya itu kayak apa ya, Pulsar yang lama sih, cuman gaya lampunya itu mirip dengan gaya lampu MT series ya, MT25 yang terbaru, MT09, MT07 gitu ya. Dia ada lampu proyektor di depan satu, dan ada lampu DRL-nya kiri kanan tuh, keren ya, kayak taring gitu. Terus selanjutnya dia fiturnya udah monoshock. Kalau yang sebelumnya kalau nggak salah yang bajai Pulsar yang awal tuh dia kan belum monoshock, kecuali yang Kawasaki Pulsar ya. Kawasaki Pulsar dia udah monoshock. Jadi ngikut ke situ. Terus lampunya nggak tahu udah LED atau bukan, saya lupa. Tapi kalau nggak salah ya fiturnya standar sih, gitu doang sih sebetulnya ya. Yang penting, yang pasti sih dia udah dapet pembaharuan dari segi desain sama dari segi lampu. Mungkin ya lampunya sekarang udah kayak udah lampunya kayak MT series. Nah, aduh ini gimana sini teh? Ini kemana ini mobil? Ini mobil kenapa sih? Heran. Gak pakai lampu sen, gak pakai. Gak ngerti deh. Mau kemana dia? Tahu lah. Nah gitu teman-teman. Jadi si bajai Pulsar ini mau keluar motor baru. Nah, ngomong-ngomongin motor India ya. Nah, kita ada bakalan tarik kesimpulan nih sekarang ya. Jadi kesimpulan ya, motor India itu apalagi yang Matic teman-teman ya. Kita ambil yang Matic dulu. Matic itu ada satu ciri khas kalau di India. Apa coba? Yaitu letak mulut tangki bensinnya. Letak mulut tangki bensin di India itu, motor-motor buatan India, at least itu mau mereknya India atau merek Jepang gitu ya, dia mulut tangki bensinnya itu ada di buritan atau ada di belakang. Nah, kalau mau belok kita tunggu dulu guys, jangan langsung. Oke, kita masuk. Nah, dia udah ngasih jalan, thank you. Nah gitu ya, jadi satu ciri khas motor Matic di India rata-rata yaitu mulut tangkinya ada di belakang, di atas lampu rem teman-teman ya. Itu kita buktiin ya, ada TVS Callisto, ada TVS Ntorq. Terus satu lagi yang paling fenomenal kemarin yaitu Suzuki Avenis, dan bahkan katanya sih beberapa motor Jepang lainnya, kayaknya Honda kalau nggak salah ya. Nggak tahu Honda di sana apakah mulut tangki bensinnya di belakang juga. Karena kalau yang saya tahu sih belum tahu ya Honda produksinya apakah ada yang produksi India atau enggak. Yang pasti sih produksi India itu selain motor India tadi ya, TVS sama Bajaj, itu yang pertama ada KTM. KTM dia udah produksi India tuh, KTM, BMW, Vespa. Terus apa lagi ya yang produksi India? Ada Royal Enfield, ada Jawa atau Java. Teman-teman nggak tahu nggak, Java Classic itu dia udah buatan India juga. Dan beberapa motor lainnya yang buatan India banyak ya. Mobil pun bahkan sekarang udah ada, bukan udah ada sih, yang punyanya India juga. Kayak misalkan Land Rover. Terus Land Rover tuh punyanya Tata Group loh, gitu-gitu juga. Land Rover, terus Land Rover, terus apa lagi ya? Lupa deh, banyak loh yang dibeli sama India gitu. Jadi India ini memang lagi maju-majunya sekarang untuk di industri otomotif. Gitu teman-teman untuk obrolan kita mengenai motor India. Kira-kira teman-teman sendiri motor India yang paling kalian suka apa? Coba dong langsung di kolom komentar sertakan ya. Kalau saya pribadi, motor yang buatan India dan merek India yang paling saya suka adalah jenisnya ya, TVS Ronin. Nah, itu karena keren banget TVS Ronin. Dan kalau motor yang buatan India tapi bukan merek India, the one and only dong, pasti Royal Enfield, karena dia udah punya heritage-nya ya. Nah, ini teman-teman motor yang favorit saya, motor buatannya dia tapi bukan, aduh ini motor ya Allah, tapi bukan merek India. Ini dia Royal Enfield. Aduh suaranya kita ikutin ya. Suaranya enak banget ya. Satu silinder dong, 350 cc. Stroke bore-nya tuh, bore and stroke-nya tuh panjang dan gede banget. Makanya dia suaranya kayak gitu. Torsinya gede, makanya tuh. Ini dia putaran bawah loh ini sebetulnya ya. Karena kalau di putaran atas
suaranya itu rrrr gitu ya. Tapi ini putaran bawah, saya nggak bisa ngejar. Tapi suaranya tuh tak 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 tak. Aduh, keren banget. Kita kejar deh. Kejar nggak ya? Kita coba kejar, guys. Uh, nggak kekejar, tidak kekejar, Ya itulah motor impian saya ya. Salah satu motor impian saya Royal Enfield Classic 350 ya. Ya gitu aja teman-teman untuk vlog kita hari ini di ngobrolin motor. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ditunggu komennya ya. Yang tadi itu pertanyaannya, motor India yang kalian suka, produk India atau buatan India yang paling kalian suka, motornya apa, mereknya apa, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.